Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safika dengan NIM A1C223084 kelas C, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megariski. Pada kali ini saya akan membahas materi gangguan tidur deprivasi dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan dosen pengampu Nes Imran Pashar Eskep Mkep. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi. Sleep deprivation adalah istilah untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang mengalami kurang tidur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sleep deprivation adalah hal yang bisa mempengaruhi kesehatan kita secara umum. Kurang tidur dikaitkan dengan beberapa penyakit seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, obesitas, hingga depresi. Selain itu, sleep deprivation juga dapat mempengaruhi kinerja kita serta menurunkan tingkat fokus dan konsentrasi. Selanjutnya, gejala sleep deprivation. Beberapa hal yang menjadi gejalanya yaitu: pertama, kelelahan; kedua, sering mengantuk di siang hari, terutama saat kita melakukan kegiatan santai seperti menonton televisi. Ketiga, menguap terus-menerus. Keempat, mudah marah atau tersinggung. Kelima, perubahan suasana hati. Keenam, kesulitan fokus dan mengingat. Ketujuh, penambahan berat badan. Materi selanjutnya adalah dampak dari sleep deprivation. Yang pertama, sistem kekebalan menurun sehingga mudah terserang penyakit. Ini terjadi dikarenakan protein yang dihasilkan sistem imun tubuh saat tidur terganggu. Padahal, protein tersebutlah yang berfungsi melawan infeksi, peradangan, dan stres. Jika jam tidur berkurang, maka sel-sel tubuh tidak dapat terlindungi dari serangan penyakit maupun stres. Alhasil, kekebalan tubuh melemah dan penyakit mudah masuk. Yang kedua, meningkatkan resiko obesitas. Sleep deprivation adalah faktor yang lain yang menyebabkan seseorang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Tidur dapat mempengaruhi kadar leptin dan ghrelin yang mengontrol rasa lapar dan kenyang. Hormon leptin memberitahu otak bahwa kita sudah cukup makan. Tanpa tidur yang cukup, otak akan menurunkan leptin dan meningkatkan hormon ghrelin merangsang nafsu makan. Yang ketiga, memicu timbulnya penyakit serius. Sleep deprivation yang terjadi dalam jangka panjang bisa menyebabkan seseorang mengalami insomnia. Penelitian menemukan bahwa insomnia memicu munculnya penyakit, salah satunya adalah penyakit jantung. Penyakit jantung sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu gagal jantung, aritmia, dan serangan jantung. Yang keempat, daya ingat menurun. Daya ingat menurun. Sistem saraf otak saat kondisi tidur dapat merekam semua kejadian yang dialami dan dipelajari selama seharian ke dalam ingatan jangka pendek. Oleh karena itu, orang dengan gangguan sleep deprivation akan mengalami gangguan terhadap kemampuan otak untuk mengolah dan menyimpan ingatan. Yang kelima, konsentrasi terganggu. Dampak terakhir dari sleep deprivation ini, saat kita tengah bekerja, konsentrasi akan terganggu karena waktu istirahat yang seharusnya kita peroleh di malam hari justru kita gunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan selanjutnya, cara mencegah sleep deprivation. Yang pertama, memprioritaskan waktu tidur. Kedua, menjadwalkan waktu tidur yang tepat. Ketiga, menghindari hal-hal yang mengganggu waktu tidur. Keempat, menciptakan kamar tidur yang nyaman. Dan yang kelima, berolahraga dengan rutin. Selanjutnya, sistem mempengaruhi. Kurang tidur memiliki efek negatif dalam berbagai cara di seluruh tubuh kita. Hal ini dapat mempengaruhi sistem, organ, dan proses tubuh. Yang pertama itu sistem jantung dan peredaran darah. Kurang tidur memiliki efek merusak jangka panjang pada kesehatan jantung dan peredaran darah. Orang yang kurang tidur
Kronis lebih mungkin mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi dan kolesterol tinggi atau hiperlipidemia. Yang kedua, sistem metabolisme. Orang dengan kurang tidur kronis memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Yang ketiga, sistem saraf. Biasanya orang yang kurang tidur memiliki sensitivitas nyeri yang lebih tinggi, yang berarti mereka lebih mudah merasakan nyeri lebih hebat, atau keduanya. Dan yang keempat, otak. Kurang tidur memiliki efek yang sangat negatif pada cara kinerja otak. Meskipun para ahli belum sepenuhnya memahami peran tidur dalam fungsi otak, mereka mengetahui bahwa tidur adalah bagian penting dari cara belajar dan mengingat. Ada juga beberapa bukti bahwa kurang tidur dapat berperan dalam perkembangan penyakit Alzheimer. Dan yang kelima, kesehatan mental. Kurang tidur juga berdampak negatif pada kesehatan mental kita, sehingga membuat kita lebih sulit mengelola dan memproses emosi. Orang yang kurang tidur mungkin merasakan gejala depresi dan kecemasan. Selanjutnya ada pengelolaan dan pengobatan. Untuk pengobatan, umumnya dokter akan melakukan konseling, psikoterapi, pemberian obat-obatan atau kombinasi dari terapi-terapi tersebut. Beberapa obat yang umumnya diberikan kepada penderita insomnia atau sleep deprivation diantaranya adalah antihistamin, benzodiazepin, reseptor agonis, non-hipnotik, benzodiazepines, antidepresan, antikonvulsan, dan barbiturate. Meskipun obat-obatan tersebut dapat meredakan gangguan tidur, peresepan dan konsumsi obat-obatan tersebut harus dilakukan dalam pengawasan dokter untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan. Selain pemberian obat-obatan, dokter umumnya akan merekomendasikan agar penderita menjalani Cognitive Behavioral Therapy atau CBT yang meliputi kognitif terapi, relaxation terapi, dan stimulus kontrol. Sekian pembahasan materi tentang gangguan tidur deprivasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.